Iya terlihat juga. Dan kalau ngomongin game kedua, sampai andai RRQ dapat match point, game ketiga Dewa mungkin aja bisa pakai strateginya dia nggak sih yang untuk ganti player itu. Oke, kita akan lihat tentunya hasil di game yang kedua terlebih dahulu. Dan pergerakan kali ini dari Spencer bersama dengan Kisu sudah mulai bakal coba dijaga oleh Rin ya. Dan oke, bakal bermain sedikit agresif sepertinya. Itu damage spoknya sih lumayan berasa juga ya. Setengah itu hilang. Sudah mulai hilang setengah, tapi kayaknya hari ini tetaplah Rin ya. Akan bermain lebih berani juga. Dan sekarang posisinya Idok harusnya udah mulai kelihatan sih. Ini ganggu banget sih, Bang. Idok diliatin doang sih sebenarnya. Iya, cuma kesel aja. Makanya jadi buang retri kadang-kadang. Bener. Dipaksa untuk buang retri, tapi sepertinya Evan masih menyelamatkan setidaknya purple buff-nya. Supaya tidak, malah dipakai untuk ngambil ke arah Little Wanderer. Ya, dia pattern farming sih. Dia bakal nge-mirror dari turtle-nya. Dia start di atas, akan selesai di bawah. Tapi kalau dari segi emblem, Xborg sekarang rata-rata udah pakai emblem tank ya. Yang gue lihat pertama kali pakai emblem tank Fluffy waktu itu. Dia nggak pakai emblem factor karena memang Xborg dasarnya itu tipis sebetulnya. Dia Makanya, cuma bertahan karena Firaga sih menurut aku. Iya, makanya pakai emblem dasarnya tank biar ada defense yang lumayan. Sementara kalau dari Ian dia pakai emblem tank juga. Sekarang Fredin tuh ada dua tipe, emblem tank sama emblem support. Kalau PH style, Philippine style itu udah pakai emblem support semua. Alasannya? Karena memang pasifnya tuh kan nambah darah kan. Iya. Dari darah abu-abu yang dikonvert jadi darah beneran ketika damage keluar. Itu berpengaruh sama emblem support. Jadi dengan regen dari supportnya juga ya? Iya, efeknya tuh bakal lebih banyak lagi. Oke, berarti untuk lifesteal setidaknya. Untuk dari sisi support tadi ya yang dibawakan. Tapi ngelihat Dairon masih belum dapetin Last Insanity. So bakal main ngepok aja Pendragon. Dan juga Spencer sudah mulai terlihat di area atas kali ini. Pergerakan yang cukup pasif sebenarnya dari RRQ, tapi mungkin akan terlihat agresifnya di area turtle. Karena Ians kali ini udah mulai di counter. Kesu mulai ke area depan. Dan Minion Fury memang naik ke area 3 pemain. Di follow up begitu saja. Dan bahkan lihat Mystic Gas yang begitu manis dari seorang Spencer. Sementara Ians harus mundur ke area belakang. Dan kalau ini bakal coba dijepit oleh seorang Fons. Tapi masih ada Idok. Di area depannya masih cukup strong. Bakal coba mencari target lainnya, yaitu Pendragon. First blood yang jatuh ke tangan dari RRQ, tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan turtle mereka. Ya, tadi dimajuin langsung soalnya kan sama Keisunya dengan Minion Fury, zoning out yang cukup baik. Karena akhirnya Ian nggak bisa retri, nggak dapetin posisi nyaman untuk retri. Tapi Toy, Toy. buset. Bakal coba dikejar sampai ke ujung laut sepertinya, tapi Rinsya memfollow up dan itu dia tumbang. Azura dan sekarang tim fight-nya bisa dibilang jadi sebenarnya udah mulai kebaca dari Dewa United. Mereka bakal masuk ke Minion Fury di follow up dengan penalty zone. Tapi trade-nya jadi nggak adil karena Azura tumbang di area bawah. Makanya gue penasaran siapa yang terjadi tadi di bawah. Karena Roger loh ini. Dan Moskova tidak inspired. Oke, Dairon bakal coba dipecahkan terlebih dahulu dari Viraga Armor. Last Insanity memang dibuka, tapi Pendragon kena poke damage yang begitu sakit. Perih banget mau nggak mau. Dia harus recall dari kedua belah XP laner. Sama sih, susah sebenarnya ya. Ketika Terisel lawan Xborg. Kalau Viraganya udah pecah, Xborg bisa mati. Harus hati-hati juga. Tapi kalau Viraganya masih ada, itu harus all in, bener-bener keluarin semua skill baru buat pecahin Viraganya doang. Dan itu mungkin alasan juga kenapa dari Xbox sekarang bawain emblem tank ya. Iya, biar Viraganya gak gampang pecah lah kalau enggak. Lebih sustain tentunya untuk di lane ini yang sendiri. Dan pergerakan dari fans kali ini belum kelihatan yang agresif-agresif banget. Ini kelihatan perbedaannya sih sebenarnya dari kedua jungler. Yang satu main agresif dari Ians, yang satu mainnya agak sedikit menunggu pergerakan dari lawannya. Mungkin karena memang jungle assassin lawan tank juga kali ya. Agak berat kalau mau dipaksa di awal. Yang penting dia bisa menangin gold aja. Karena tugas awalnya assassin adalah farming dulu di awal. Match up sama jungle tank dia nggak bakal kuat. Ya kasus-kasus tertentu susah lah. Walaupun ya kita lihatlah dari MPL pun kalau jungle-nya assassin lawan jungle tank dia mau gimana pun pasti farming dulu di awal. Iya, harus menang farming, harus menang dari segi item juga. Tapi Kesu udah kasih informasi ini pemain-pemain dari Arcus ini mereka udah mulai bersiap tentunya di area total yang kedua. Dicoba. Kesu, oke, punya Minion Fury kan ini bakal coba dibuka kah? Combo lagi kan dengan Pendragon, tapi sepertinya masuk ke area depan penalty zone. Begitu saja Ians berhasil untuk mendapatkan satu pemain, yaitu Kesu kah? Enggak, ternyata masih punya flicker dari seorang Kesu dan Rairan yang akan menjemput bola. Dan itu dia satu pemain memang tumbang. Tapi kali ini lihat masih ada satu buff flicker dari seorang Dairon. Memang tidak ada Viraga Armor, tapi Idok tumbang. Toy datang untuk membackup, tapi setidaknya itu cukup untuk Arakisana dan juga Dewa United. Pertukaran 1 untuk 1, tapi Dewa lagi-lagi
membawa mereka menuju ke setidaknya perbedaan network yang tidak terlalu beda jauh, tapi at least dapat 2 turtle. Iya, mereka pegang 2 turtle, XP-nya pasti lebih unggul. Dari segi gold pun mereka masih pegang sekarang. Ini harus cari solusi untuk zoning out Kesu. Kesu selalu datang di depan matanya Ians dan menggagalkan retribution-nya Ians. Iya, masalahnya ini kayaknya Araki harus take down, tapi yang ter-take down adalah Ians di area bawah. Darren kali ini Lost Insanity mencoba untuk mengejar ke arah seorang Spencer, tapi Spencer tidak tumbang. Oh, tumbang ternyata di tangan seorang Rince ya. Memang agak sedikit terlambat karena Darren maupun tidak mau harus ditumbangkan juga oleh pemain-pemain The United. Ini kayak menurut aku kayak mereka harus mulai culik satu persatu sih dari Araki Sena. Dia harus bagi orang sih. Kalau Kayaknya team fight gede kayaknya susah deh. dari tadi Moskovnya ini kan bebas nih, ya udah nggak usah ditemenin gitu, biarin aja sendiri. Sementara Idoknya harus ngebukain vision buat bagian nanti team fightnya. Tapi ya gue cukup setuju sih, kayak Toy emang belum bisa ngapa-ngapain sekarang. Dia harus cari item dulu, soalnya dia purify. Kalau dia inspire mungkin dia udah sering join dari tadi. Iya sih. Oh, Kesu apakah bakal coba di take down? 3 pemain dari Araki sudah mulai terlihat kali ini, tapi Pendragon memberikan backup yang begitu baik. Idok, 3 ada depannya, tapi Azura kali ini transformation dibuka. Ngejar ke arah Ians, tapi sepertinya Ians akan lumayan respect sih dengan damage yang dimiliki oleh Dewa United. Perbedaannya sekarang udah mulai jauh, dari gold 1200 dipegang oleh Dewa United. Oke, Dewa saatnya untuk melakukan split push mungkin. Karena untuk landing masih terkontrol rapi untuk RRQ. Ini yang harus diperhatikan juga, jangan sampai nantinya split push itu diunggulin sama teman-teman RRQ. Jujur RRQ nggak punya hero split selain Moskov nih. Iya, dan cukup buying time sih kayaknya buat Toynya untuk dapetin item dulu ya, Lin. Nggak keburu sih. Oke, Kesu kali ini Minion Fury memang mengenai ke arah 2 pemain, tapi Rincia punya 1 poin dari round dan bakal coba dibalikin keadaannya kali ini. Kesu mencoba untuk bertahan, masih cukup tanky, tapi Kesu tumbang di garda depannya tanpa ada backup dari pemain-pemain Dewa United. Karena lihat, Idok melakukan pekerjaannya dengan baik, menzoning Pendragon, menzoning Spencer supaya nggak bisa nge-backup seorang Kesu. Tapi serius deh, ini adaptifnya RRQ sana agak sedikit kurang nih. Karena jujur 3 kali kejadian yang sama loh, dan Toy Oke, Toy hampir aja digaruk oleh Azura. Cukup agresif dari Azura, namun Toy kali ini lumayan respect dengan damage yang dimiliki oleh Azura. Dairan pun, ini team fight yang terpisah cukup banyak sih dari Dewa United. Dan fans lebih berfokusnya untuk makanin semua objektif farming dari RRQ Sena sih. bukan cuma farming loh, turtle-nya perfect turtle ini. Makanya levelnya bedanya jauh banget, 9 berbanding 12. Oke, dan fans lagi-lagi bakal coba dikejar, tapi masalahnya dia sendirian. Dairan memang nggak punya Vira Garmor, tapi RRQ mereka cukup disiplin. Gak mau termakan dengan beat yang dibuka oleh fans sepertinya. Ini tugas dari Dewa, mereka harus pegang pressure-nya. Mereka jangan sampai lepas pressure sedikit pun. Karena sekarang mereka lagi pegang tempo. Dan untuk RRQ sendiri gimana caranya jadi tahan game ini sampai late game, sampai Toy-nya benar-benar jadi. Ians-nya benar-benar udah sama, levelnya setara, jadi bisa badanin di depan sama momentum sih. Mereka punya Faramis, mereka masih bisa balikin keadaan jika team fight 5 lawan 5. Kayaknya Ians build ke arah defense deh. Harus defense, pasti defense sih Fredrin. Soalnya memang dari pressure weapon damage-nya juga nggak terlalu signifikan sih. Makanya, dan ini nih split-split kayak gini yang harus diwaspadain sama Dewa. Karena perlahan tapi pasti Toy-nya ini jadi. Ketika Toy-nya jadi, kayaknya Nolan atau bahkan kayak Azura yang maju ke arah depan itu dipanis sebentar doang. Pasti, tapi ingat ya kombonya Dewa ini menurut aku bagus banget. Minion Fury dan juga penalty zone. Sedangkan kan Toy ini cuma bawa 1 purify ya. Iya. Jadi positioning dia juga penting banget. Dari Artisana sendiri, dari Toy. Dan split push, coba untuk buying time selama mungkin sampai Toy-nya jadi. Tapi perbedaan network dari Dewa United yang punya perfect turtle ini nggak bisa bohong. Gimana pun mereka akan menang dari segi damage. Dan Idok lihat, dipukul mundur aja sama Pendragon sakit banget loh. Ya, mungkin bedanya nanti Lord yang bisa pegang tuh RRQ, dia bawa Fredrin kan, lebih enak untuk nahan. Oke. Sementara kalau dari Dewa, mungkin kalau emang dia mau pegang Lordnya paling Pendragon deh, mau nggak mau yang pegang. Pendragon ya. Iya, Tapi Fans masalah, nggak bisa lama-lama soalnya. itu udah mulai kecicil. Dairan aja udah dicicil, Vira Garmornya udah mau pecah nih. Ini bahaya. Mungkin Rince ya mencoba untuk menarik 1 terlebih dahulu. Pendragon memang udah buka penalty zone, tapi Dairan pun udah nggak punya Vira Garmor. Ians berada di garda depan. Lihat Moskov Toy datang kan kali ini, tapi ternyata Watchers yang baik. Ians berhasil untuk mendapatkan 1 buah Lordnya. Dan kali ini Idok memang tumbang, tapi Dairan mencoba untuk menahan Kizu di area depannya. Sementara Rince akan menjadi pertukaran. Azura tumbang. Ternyata tidak tumbang. Malah Dairan bersama dengan Toy yang
hilang. Ada apa dengan RRQ Sena, Dewa United? Aku pikir tadi Pentagon bakal hilang loh. Ya sekarat soalnya kan, tapi Iya. ternyata masih selamat. Malah Toy yang tadi udah kena execution strike akhirnya bisa ditumbangkan juga. Lord memang milik RRQ tapi terlalu banyak pertukaran yang terjadi tadi. Bahkan Faramisnya juga sebenarnya tumbang kan, tapi karena pasifnya aja dia jadi udah spawn lagi. Masih butuh waktu sih. Toy-nya ini masih butuh item lagi dan lihat Lord yang cuma untuk dijaga sepertinya. Karena ini mahal banget. Kalau Bahaya misalnya RRQ mereka kehilangan di beberapa pemain di sini, ini bakal mahal. Mereka relain aja, penalty zone memang dibuka sama Pendragon. Dan Rin ya, menurut aku teamfight-nya harus ada Netherrealm sih dari RRQ Sena. Iya, Karena dan teamfight itu sempat kepisah tadi kan? mereka kepisah sama kayak objektifnya kan Lord nih. Dapat Lord udah gitu loh. Mau gimana? Kondisinya lagi unggul Dewa loh. Udah bagus RRQ dapat Lord, tiba-tiba RRQ-nya mau nabrak lagi tadi. Idok udah ngeluarin ulti flickernya demi kasih efek stun buat Van biar dia nggak retri kan. Tapi tiba-tiba dimajuin lagi ya nggak punya apa-apa lah. Groknya maju pakai apaan? Pakai doa doang tadi. Iya, tapi itu bukan soal aneh sih, karena memang berkat wall charge juga menurut aku. Mau nggak mau fansnya jadi nggak bisa terlalu bergerak di area Lord tadi kan. Iya. Dan Toy kayaknya damage-nya belum cukup juga sih. Belum. Memang kayak 3 item masih kurang sih untuk Moskov. Mhm. Kecuali dia Inspire, itu beda cerita ya. Iya, makanya dia bawa Purify sekarang ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk daftar MICC ya, season yang kedua. Betul. Karena kalian punya kesempatan untuk menjadi bibit-bibit pro player. Nah, itu Main kan- MDL season 10 Ci. Iya bener juga, bisa masuk MDL season 10 teman-teman. Jadi langsung daftarkan tim kalian. Apalagi yang sering push rank itu tiap malam, wah sayang banget kalau misalnya kalian nggak coba join MICC. Iya. Masa dapat bintang doang ya. Nggak dapat juara ya, nggak dapat piala ya. Bintang aja kadang naik turun sih. Oke, tapi sepertinya kita akan melihat riset dari kedua belah tim, Lim. Sejauh ini di menit ke-12, Dewa United masih unggul 4,7 K gold sih. Banyak sih dengan gameplay Assassin ya. Memang menit-menit segini tuh udah masuk di power spec-nya Assassin tapi ketangkep. Fans kali ini bakal coba dikejar, masih punya fracture tapi pressure ward-nya nggak connect. Dan Garis. masih bisa selamat dari fans, hampir banget tipis. Buset, itu tadi garis pasifnya aja udah kayak rel kereta api itu tadi panjang banget. Untung Fracture masih juga selamat ya. Iya, dan Spencer ini bersiap untuk membackup sih. Menurut aku lini belakangnya dari Dewa United ini juga sempat nggak kepegang. Oh, tapi Toy udah dapetin attack speed yang cukup, tapi Kesu nggak punya flicker. Wah. Jadi informasi, tapi Pendragon masuk dengan satu buah penalty zone kali ini. Emang immune dari seorang idoknya, tapi Ian bertahan di area depannya. Rin ya, kali ini agak sedikit terpisah, tapi pemain-pemain RRQ mereka coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Toy bakal coba dikejar, tapi Dairan masih punya satu buah Viraga Armor, sehingga backup masih bisa dilakukan juga oleh Dairan. Belum ada korban ya sampai saat ini. Covering fire tadi bagus banget dari Toy. Dia nge-backup tadi sambil mundur juga. Tapi di momen-momen krusial kayak gini, Lordnya udah mulai dibuka vision dan sebenarnya terlambat nggak bisa dikontes. Oke, tadi Kesu ngebuka Minion Fury ya, kalau nggak salah lihat. Secure dia. Iya, mungkin untuk secure juga di area mid-nya, tapi Dewa United mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka, Lord yang kedua, dan RRQ mereka harusnya menjalankan split push sekarang sih. Agak susahnya ketika mereka mau split push sekarang, kayaknya fansnya bakal ngejaga nih. Jadi Fansnya in bisa di case- mana-mana sih. Iya, in case Toy-nya memang nanti megang satu lane, takutnya fannya tuh yang nyamper. Dan damage-nya udah pasti cukup buat ngasih Toy. Masalahnya beda levelnya juga lumayan nih. Fans sudah level 15, Toy-nya level 13. Makanya, dan kita belum lihat itemnya ada Wind of Nature nggak? Kalau ada Wind of Nature kayaknya masih selamat 1 lawan 1. Cuman kalau nggak ada, kayaknya sebentar doang sih. Satu kali fracture pun sisa 1/4 paling. Oke, dan mencoba untuk melakukan defense di area mid dari RRQ Sena, sementara Lord mulai berjalan ke area atas untuk dari item. Belum ada, Wind of Nature belum jadi. Bahkan kalau jadi Wind of Nature pun dia masih kudu Malefic Iya. buat jebolin depannya. Oke, dan sementara kali ini di area mid yang bakal coba dipush oleh pemain-pemain dari Dewa United. Tapi mau nggak mau turret di area mid juga akan pecah begitu saja. Ians menahan dan melakukan clear dengan cepat kali ini dari RRQ Sena. Toy udah dapat attack speed tapi damage-nya masih belum cukup sepertinya. Viragaror, tapi kali ini Netherrealm dibuka oleh Rins. Gak punya Netherrealm kali ini untuk team fight berikutnya. Oke, ini catatan nih, jangan maju lagi ketika Netherrealm masih cooldown gitu kan. Fokus untuk defense dulu, tahan dulu, minionnya clear dulu, baru reset lagi nanti ketika Netherrealmnya udah ada. Dia memang punya pasif sih dari Rinsnya, tapi team fight-nya kalau kalah sampai RRQ Sena kehilangan pemain, ini juga percuma, dia gak bakal bisa nge-defense sendirian. Makanya.
Bakal Tapi paling nggak ada korban lah ya. Dan best turret juga masih aman. tipis sih. Ini arahnya mereka mencoba untuk buying time sebanyak mungkin sampai toynya bener-bener udah siap dari segi damage menurut aku. Karena attack speed aja nggak cukup sih. Makanya ini bukan Toy doang. Dairennya juga harus kuat ditahan di depan. Karena Ian sendirian nggak bakal kuat. Ada Gord. Gord ini yang paling ngeselin memang buat tank-tank jungle seperti Fredrin, Baxia, Barats dan sebagainya. Karena skill dia bisa ditinggal. Iya. Dia nggak perlu badan dia untuk ngepoke. Itu yang bikin kesel. Hidup juga sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya menurut aku, apalagi Grok sekarang juga sulit ya. Harus culik satu pemain tapi Pendragon yang bakal coba ditarik namun terlalu tebal. Pendragon masih punya immortality bahkan Ians, lihat ini bakal jadi team fight yang nggak selesai-selesai sih sebenarnya. Iyalah tembok ketemu tembok. Tebal ketemu tebal itu ya. Iya tapi belakangnya pun tadi sama-sama rame ya. Jadi dua-duanya ragu tadi. Gak ada yang berani nge-follow. Cuman dari ini doang, Rinsia doang tadi. Karena dia pede, dia purify. Seandainya kenapa-napa ya tinggal purif ulti, beres. Jaminan Erik di sana adalah mereka harus at least nge-save posisi dari Toy dan Rinsia nggak boleh tumbang. Netherrealm ini penting banget buat team fight yang timingnya itu harus pas banget juga dari Netherrealm. Makanya nih, Gak apakah boleh memang cepat. kuncinya ini ada di split push kah? Kalau sampai kena split push kayaknya Toy ini butuh 3 detik doang loh buat ngancurin base kalau memang udah minionnya masuk. Masalahnya Eriknya kayaknya mereka mau coba untuk ngelakuin kontes ke Lordnya sih. Karena ini udah mulai krusial banget. Lihat turret base dari Erik di sana udah setengah untuk di atas dan juga di midnya. Jadi dengan Lord ini mungkin bisa aja nge-push ke area base dari Erik di sana. Dewa punya chance yang besar banget untuk menangin game yang kedua kali ini. Oke, Lord yang udah tinggal seperempat lagi di reset kah? PD kah dari Dewa siap untuk ngambil kah? Karena kontes sepertinya akan dilakukan. Dan masalahnya mereka juga harus tombongin Azura. Damage dealer terlalu banyak, tapi kali ini penalti zone dibuka begitu Spencer. saja. Dan Spencer tumbang di tangan seorang Toy. Sementara di sisi lain Kesu pun hilang begitu no. saja. Pendragon mencoba untuk bertahan kali ini. Kesetut mentality Azura hilang. RRQ mencoba untuk balikin keadaan. Darren memang tumbang, tapi Pendragon pun ditumbangkan oleh seorang Rins yang menyisakan Fawn sendirian saja. Memang punya retribution, tapi kali ini apakah Dewa United mereka mampu untuk melakukan kontesnya? Dan bakal coba dijaga sama Idok, dipukul mundur, diusir. Tidak boleh mendekat ke area Lord dan RRQ mengembalikan keadaan dengan satu team fight saja. Conceal play dari Idok bersama dengan Toy menjadi kunci barusan. Karena Spencer yang tidak punya purify akhirnya bisa menjadi korban. Wall charge yang berani dengan follow up yang sangat cepat. Toy bisa menjadi eksekutor, bahkan Lord sekarang bisa jadi momentum untuk RRQ sendiri. Lihat ya, di bagian kirinya, rivernya langsung dikuasai dan itu enak banget buat Moskov. Karena ada tembok. Yang bikin spear-nya nanti akan connect dari Spear of Misery-nya. Itu bakal enak banget. Satu tumbang dari Spencer itu menandakan kalau memang satu damage dealt sudah hilang. Dan langsung semua game dipegang oleh RRQ. Iya, dan ketika Spencer-nya tumbang, memang pemain-pemain dari Dewa United mereka tahu posisi dari Toy. Masalahnya ketika minion Fury dibuka, nggak ada yang nge-follow up damage-nya. Iya enggak, karena ya itu yang punya follow up damage Spencer. Iya. Spencer-nya udah nggak ada, ya udah. Betul. Dan Azuranya mau nggak mau udah kejepit sama pergerakan si Iats dan juga si Dairan. Iya di depan, dia udah nggak bisa mundur, dia cuma bisa team fight di bagian depan. Dan akhirnya top lane. Top lane udah mulai coba di push oleh pemain-pemain dari RRQ Sena. Sementara Lord kali ini mulai masuk perlahan tapi pasti. Area base dari Dewa United, perbedaan Cek, network. Lihat Toy-nya sakit banget sih. Dan sekarang Pendragon pun mau nggak mau, memang immortality tidak ada, tapi at least penalty zone udah mulai dibuka. Wall charge dari seorang Idok, mencoba untuk menembangkan pemain-pemain dari Dewa United. Pendragon memang hilang, tapi masih ada Netherrealm di tangan dari seorang Rinsia. RRQ Sena masih bertahan, tapi Azura hanya ngebuka wall transformation aja. Tidak mencoba untuk melakukan komit ke area pemain-pemain Dewa RRQ Sena, karena Dewa United mereka tahu 4 lawan 5 ini bakal jadi hal yang buruk untuk Dewa United kalau mereka paksakan. Masih mau dicoba kah? Masih ada satu wave minion di area mid lane. Conceal play Conceal dibuka. dipaksa. Oke, sementara kali ini barrier memang dibuka, tapi Idok pecah immortality, ngasih space ke arah Toy. Sementara Dairan mengusir Idok memang tumbang. Oh, Toy. Tapi kali ini Toy bakal menjadi incaran dari pemain-pemain Dewa United. Sementara Dairan terlalu tebal. Kesu hilang immortality Sakit banget. dan tumbang begitu saja dari Kesunya. Sementara satu persatu dari Dewa United mulai tumbang. Kah? Enggak, ternyata Azura bersama dengan fans akan mencoba untuk melakukan defense. Perlahan tapi pasti Dewa United mencoba untuk memperbaiki setidaknya kesalahan mereka ketika mereka tahu 4 lawan 5 itu nggak bagus buat dia. Makanya langsung dipegang goldnya nih. Tadi ada sekitar 6.000 sampai 7.000 gold lead yang dipegang sama Dewa United, dikembalikan secara instan. RRQ pegang sekarang walaupun memang tidak banyak, tapi 3 best turret
dari Dewa United sudah hilang. Bermodalkan War X Dairon tadi dengan satu-satunya item damage yang dibuild. Dia keras banget untuk nahan badan di depan, tapi dengan full itemnya Moskov bahkan sudah tidak pakai sepatu. Ini membuat siapapun yang kena damage tadi, bahkan kena piercingannya aja, tembusannya aja dari ketika dari Toy-nya ini ngehit ke arah minion, itu udah langsung bonyok. Dan Dairon sekarang udah mulai tanky sih. Seperti yang tadi kamu sebut, gak cuma Toy yang butuh item. Tapi Dairon juga sekarang udah mulai bisa jadi badan nih buat pemain-pemain Arcusena. Karena kelihatan Ian skill-nya gak cukup. Makanya kan. Tapi kalau ngomongin team fight sih, balik lagi ya dengan udah sampainya di menit segini, itemnya juga udah pada jadi. Tetap 50-50. 50 masih menurut Tapi aku. pressure atasnya ini loh. Ini yang bikin RRQ jadi unggul mungkin jadi kayak sekitar 60-40. Iya, iya. Minionnya harus diurus itu. Iya, karena 3 turret base dari Dewa sudah pecah, so akan ada super minion yang bergerak menuju ke area base dari Dewa United. Tapi Doi mencoba untuk menangkap Karakesu, barrier yang begitu baik. Tapi kali ini lihat satu buah minion Fury memang cepat menahan Arcusena. Tapi lihat Toy-nya masih cukup free di area belakang. Bahkan ditahan oleh Pendragon dengan satu buah penalty zone. Immortality pecah, Ias mencoba untuk mengejar ke arah seorang Spencer. Tapi Pendragon tentunya tidak bisa bertahan dari damage yang dimiliki oleh Arcusena. Tapi mencoba untuk mengejar, kali ini Rins. Oh, bakal coba dikejar oleh seorang Vans. Ternyata di lini belakang ada trade yang dilakukan oleh Vans. Sementara Kesu masih punya flicker. Azura tidak akan bisa bertahan, tumpang di tangan seorang Toy. Dan Kesu kali ini apa yang akan dilakukan? Mencoba untuk bertahan dengan satu buah Winter Transit, tapi Vans tidak mampu untuk menahan damage yang begitu perih. Dan RRQ melakukan comeback di game yang kedua dan bahkan melakukan wipeout. Triple kill untuk Toy dan 2-0 untuk RRQ Sena. Wow, 2 game mereka kantongi. Kali ini RRQ Sena memegang match pointnya. Hampir saja bisa ditumbangkan. Dewa United megang semua dari early sampai mid gamenya. Tapi satu buah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Hilangnya Spencer. Inisiasi dari Idok dan juga Toy tadi membuahkan hasil manis. RRQ secure game yang kedua. Wow, ini aku ngerasa kayaknya memang dari RRQ Sena mereka tahu PR mereka apa. Di game kedua kita ngelihat mungkin